Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayh. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم وكرم وعلم على سيدنا وحبيبنا وشافعنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد. قل رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. إلى حضرة النبي المصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأزواجه وذريته وأهل بيته وقراباته وخلفاء ساداتنا أبي بكر الصديق وعمر وعثمان وآل وأصحابه وإلى خصوصا أحمد بن حسين بن أحمد شهاب الدين الأصفهاني وإلى خصوصا رحمه الله تعالى. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. Pertama-tama yang saya hormati Sahibul Maqasid Bapak Ustaz Sayyidullah, juga yang saya hormati dan sama-sama kita muliakan Al-Habib Ahmad Al-Khaf di Pondok Petir, dan juga yang saya hormati Ayahanda Bapak Haji Majian, dan yang saya hormati Bapak Ustaz Ubaidillah, Bapak Ustaz Wahadi, juga yang saya hormati Bapak Ustaz Haji Komarudin, dan juga jemaah Fatihul Abbas yang tidak saya sebutkan satu persatunya, insyaAllah tidak mulai rasa ta'zim dan takrif. Alhamdulillah, dengan sayang Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah kumpulkan kita di sini dalam rangka membacakan sholawat, tahlil, tahmid dan yang lainnya. Tentunya kita berharap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala semoga bacaan kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Kemudian salawat Ustaz salam semoga selamat tercurahkan kepada junjungan alam Nabi Al-Karim Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu Allah Subhanahu wa Ta'ala, pada 2 pekan yang lalu kita bahas tentang Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ini kita masih dalam pembukaan. Mari kita lanjutkan. Bismillahirrahmanirrahim. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin. Dan semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala mencucurkan rahmat dan kesejahteraan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu Allah Subhanahu wa Ta'ala, tak mungkin kita akan rasa cinta kepada Rasulullah kalau kita tidak mengenal tentang kepribadian Rasulullah. Tidak mungkin. Bagaimana cintanya Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Rasulullah? Ada satu kisah ini. Nabi Ibrahim alaihissalam membuktikan cintanya kepada Allah. Sampai ketika Jibril alaihissalam ini, beliau seolah-olah protes kepada Allah. Ya Allah, kenapa engkau jadikan Ibrahim sebagai Khalilullah, kekasihnya Allah? Padahal Ibrahim alaihissalam ini hidup dengan sempurna, hartanya banyak, anaknya dua-duanya jadi nabi, istrinya 2. Maka kata Jibril alaihissalam, di mana letaknya? Hartanya Ibrahim alaihissalam itu masya Allah, bukan 1, 2. Bayangkan
dia memiliki kambing yang dimana anjingnya aja 1.000 yang jaganya. Kemudian setiap anjingnya ini dia pakai emas. Kalau kita kan istri kita yang pakai emas, Pak. Itu saking kayanya Nabi Ibrahim itu, anjing pembunuh semuanya ini pakai emas, pakai cincin. Tidak. Maka kata Allah Subhanahu wa taala, wahai Jibril, coba tes itu Ibrahim alaihissalam. Maka diteslah Ibrahim alaihissalam oleh Jibril alaihissalam. Jibril datang ke tempat kambingnya Ibrahim alaihissalam. Beliau mengucapkan Subbuhun Qudusun Rabbuna wa Rabbul Malaikatu wa Ruh. Ini kalimat Allah Subhanahu wa taala yang diucapkan oleh Ibrahim. Oleh Jibril yang menyerupai orang tua. Nah setelah itu, apa kata Ibrahim? Wahai, siapakah yang telah menyebutkan nama kekasihku? Kata orang tua, saya. Bisakah engkau menyebutkan lagi nama tersebut? Ini orang tua ini, saya menyebutkan apa yang akan kau berikan. Saya akan berikan setengah daripada kambing saya. Ternak saya setengahnya aku berikan kepada kamu. Maka Jibril mengucapkan lagi Subbuhun Qudusun Rabbuna wa Rabbul Malaikatu wa Ruh. Setengah habis. Setelah dengar ini, Ibrahim mengatakan lagi, kamu tolong ucapkan lagi. Kata Jibril, apa yang akan kau berikan setengah lagi aku berikan lagi semuanya. Habis, Pak, hanya mengucapkan Subbuhun Qudusun Rabbuna wa Rabbul Malaikatu wa Ruh. Sudah habis. Minta lagi Ibrahim, coba sebutkan lagi nama kekasihku Allah Subhanahu wa taala. Kata Jibril, apa yang akan kau berikan lagi? Aku rela menjadi budak engkau. Maka diucapkan lagi Subbuhun Qudusun Rabbuna wa Rabbul Malaikatu wa Ruh. Bayangkan, habis hartanya, dirinya jadi budak. Barulah Jibril mengatakan, pantas Allah menjadikan Ibrahim sebagai Khalilullah. Habiskan hartanya, dirinya jadi budak, hanya pengen mendengar nama Allah Subhanahu wa taala. Ini cintanya Ibrahim kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita sekarang lihat cintanya Allah kepada Rasulullah. Dalam hadis dikatakan gini, man shalla alayya salatan wahidatan sallallahu alaihi wasallam. Siapa yang bersolawat kepada aku, kata Allah, kata Rasulullah, maka Allah akan bersolawat kepada engkau 10 kali. Coba bayangkan, Pak, kalau Ibrahim alaihissalam habiskan harta karena pengen dengar nama Allah Subhanahu wa taala, tapi untuk Rasulullah, Allah Subhanahu akan berikan kepada orang yang mengucapkan, menyebut nama apa? Nama Rasulullah, saking rindunya Allah kepada Rasulullah SAW. Kemudian dilanjutkan lagi, man shalla alayya 10 marrah sallallahu alaihi marrah. Siapa yang bersolat kepadaku 10 kali, kata Rasulullah, maka Allah Subhanahu akan bersolat kepada dia 100 kali. Kemudian dilanjutkan lagi, man shalla alayya 100 marrah sallallahu alaihi marrah. Siapa yang bersolawat kepada aku 100 kali, maka aku akan bersolawat kepada dia 1000 kali. Kata Allah yang akan bersolawat. Terakhirnya, man shalla alayya 1000 marrah kulla yawm harramallahu jasadahu ala niran. Siapa yang bersolawat kepada aku 1000 kali, maka Allah akan haramkan jasadnya atas api neraka. Seolah-olah ini, Nabi Ibrahim habiskan hartanya untuk mendengar nama Allah. Tapi Allah Subhanahu wa taala akan andaikan kekayaan Allah akan habis untuk menyebut orang yang menyebut nama Rasulullah. Jadi seorang cintanya, kalau dalam bahasa hikam ada muridun, ada muradun. Kalau muridun orang yang pengen dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, tapi kalau muradun Allah pengen dekat dengan dia. Ini kedudukan Ibrahim, dia pengen dekat dengan Allah, habiskan hartanya. Tapi kedudukan Rasulullah muradun, Allah yang pengen dekat dengan Rasulullah SAW. Jadi cintanya antara cinta Nabi Ibrahim dengan cinta Rasulullah jauh. Kenapa? Karena habisnya harta Ibrahim untuk buktikan cinta dia kepada Allah.
Tapi cintanya Allah kepada Rasulullah ini bukan Rasulullah ini, tapi cintanya Allah kepada Rasulullah seolah-olah andaikan aku harus habiskan seluruh hasanah aku, kata Allah Subhanahu wa taala, aku akan berikan bagi orang yang menyebut-nyebut nama kekasihku Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jauh antara timur dengan barat. Ya. Karena kedudukannya bukan muridun tapi muradun. Orang yang didekat, pengen dekat Allah, yang pengen dekat, bukan itunya, bukan Rasulullah. Makanya kalau pada dalam hadis bersih dikatakan laulaka makhluk. Andaikan bukan karena engkau wahai Muhammad, aku tidak akan ciptakan dunia ini. Siapa? Imam Nawawi beliau sampaikan, inna akraman nabiyya bi khamsi karamatin. Allah Subhanahu wa taala memuliakan Rasulullah dengan 5 kemuliaan. Dan 5 kemuliaan tersebut ini tidak diberikan kepada nabi yang lain. Yang pertama, al-ismu, namanya. Dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa taala menyebut nama Rasulullah, pasti akan ada belakangnya ada jabatan beliau. Kita lihat Pak. Muhammadur Rasulullah. Nah, lihat ada Muhammad depannya, belakangnya ada Rasulullah. Ayat yang lain, wa ma Muhammadun illa rasul, ada lagi itu. Ma kana Muhammadun aba ahadin min rijalikum walakin Rasulullah, ada lagi. Maka dalam Al-Quran pun saking mengagungkannya Allah, maka Allah Subhanahu wa taala tidak menyebut nama Rasulullah kecuali Allah sebutkan jabatan beliau sebagai seorang utusan. Lain Pak dengan nabi yang lain. Ya Ibrahim a'rid an hadha wastaghfiri li dhanbik innaka kunta minal khati'in. Ini apa? Ada Nabi Ibrahim, tadi belakangnya enggak ada. Enggak ada nama jabatan nabi, enggak ada. Qala ya Nuh innahu laysa min ahlik innahu amalun ghairu shalih. Enggak ada tuh. Maka setiap ada nama nabi dalam Al-Quran pasti di belakangnya ada jabatan Rasulullah. Ini Allah agungkan nama Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Allah agungkannya sampai seperti itu. Nama yang lain bukan berarti ya Adam uskun anta wa zawjukal jannah. Ya ada. Tapi di belakangnya enggak ada nama jabatan juga. Ini perbandingan. Masya Allah. Ini hebatnya Allah ciptakan baginda Rasulullah SAW. Sehingga suatu ketika Rasulullah bertanya kepada Jibril, Jibril, saya dengan kamu mulia siapa? Jibril yang bertanya, Muhammad, aku dengan engkau mulia siapa? Apa kata Rasulullah? Mulia aku. Kenapa? Karena engkau diciptakan untuk berkhidmat kepada aku. Engkau ini Jibril tidak akan ada kalau aku tidak diciptakan. Kemudian yang kedua kata Jibril, Muhammad, kamu dengan surga mulia siapa? Mulia aku. Kenapa? Karena surga tidak akan diciptakan kalau aku tidak diciptakan. Adanya surga kan hanya aku. Andaikan aku tidak diciptakan oleh Allah, tidak akan ada surga. Jangankan surga, dunia pun tidak akan ada. Kemudian yang ketiga, kalau kamu dengan agama mulia siapa? Kalau dengan agama ini mulia agama. Maka orang yang ngajak orang, ajak yuk kita sholawat, yuk kita ngaji, itulah orang yang hebat. Kenapa? Karena Rasulullah SAW ini kata saya rela menghabiskan semua dari pagi sampai malam terus dakwah ini. Kenapa? Karena mengetahui bahwa agama itu lebih hebat daripada yang lainnya. Aku ini diciptakan Allah untuk mengurus umat, untuk mengurus agama ini. Makanya kalau dibandingkan dengan agama, aku mulia agama. Tapi dibandingkan dengan Jibril, dibandingkan dengan surga, dengan dunia dan semuanya, ini adalah mulia aku, kata Rasulullah SAW. Nah kalau misalkan kita sudah tahu begitu Pak, pasti akan ada rasa cinta kepada Rasulullah SAW. Apalagi kalau misalkan kita lihat Pak, ada satu kitab namanya Daqaiqul Akhbar. Cerita-cerita yang lembut, cerita-cerita yang kayak enggak ini.
Aneh lah. Maka ketika Allah Subhanahu ciptakan satu nur Rasulullah SAW. Kemudian dari nur tersebut ini Allah ciptakan nur para nabi. 124.000 nabi ini diciptakan dari mana? Dari nurnya Rasulullah. Makanya kenapa Pak? Kenapa? Nabi Adam alaihissalam ini nabi yang pertama, manusia pertama, tapi nggak dijadikan sebagai Sayyidul Anbiya Mursalin. Kenapa? Karena Nabi Adam alaihissalam diciptakan dari nurnya Rasulullah. Nabi Musa diciptakan dari nurnya Rasulullah. Nabi Ismail diciptakan dari nurnya Rasulullah. Seluruh nabi ini diciptakan dari nurnya Rasulullah. Makanya disebut ini apa? Sayyidul Awwalin wal Akhirin, Sayyidul Anbiya wal Mursalin. Kenapa? Semua para nabi ini nurnya ini diambil dari nurnya Rasulullah. Nah, kemudian nanti diwafat. Ada Nabi Musa. Nabi Musa ini punya umat. Nah, umatnya tersebut ini diciptakan daripada nurnya Nabi Musa. Umatnya Nabi Ibrahim diciptakan daripada nurnya Nabi Ibrahim. Umatnya Nabi Nuh diciptakan daripada nurnya Nabi Nuh. Nah, kalau kita langsung Allah ciptakan dari nurnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini walaupun kita nih Pak usianya cuma 60 tahun, 70 tahun, tapi kita ini tercipta dari nurnya Rasulullah SAW. Makanya Allah Subhanahu Wa Taala haramkan umat terdahulu masuk surga sebelum umatnya Rasulullah SAW. Kita lihat hidupnya pendek-pendek, terakhir zaman terakhir masuk surganya paling dulu. Seolah-olah kalau gini Pak, kita mau dapat bansos. Yang lain datang jam 6, kita jam 11 baru datang. Kita yang dapat duluan. Inilah umatnya Rasulullah SAW hebatnya. Karena umat terdahulu, pada Nabi Musa ada orang ibadah sampai 500 tahun. Karena umatnya rata-rata 500 tahun. Tapi ini dia ibadah ini, kalau misalkan ibadah kita zikir berapa sih Pak? Kita zikir ini banyak nih. Ini umatnya Nabi Musa ini zikir bukan hanya mengeluarkan cahaya ininya, satu gunung bercahaya. Gunung bercahaya. Seperti apa itunya? Zikirnya. Gak pernah maksiat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dia sholat di atas batu, batunya cekung Pak. Cekung saking apa? Saking sujud terus. Tapi tetap, walaupun hebatnya demikian, tidak akan bisa mengalahkan umatnya Rasulullah. Tetap kita dulu yang masuk surga. Nah, kalau misalkan kita sudah tahu tentang Rasulullah, maka kita akan bangga menjadi umatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, maka kita banyakin sholawat, karena bukti cinta kita hanya akan dibuktikan dengan lisan kita selalu bersalawat kepada baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.